Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Pagi ini kita akan memulai ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Sebelumnya kita mau buka Alkitab kita akan baca satu ayat yang mendasari ibadah kita pada pagi hari ini, yang terambil dari Yohanes 16 ayat ke-13 sampai ke-14. Demikian firman Tuhan, Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Kita ambil sikap saat teduh sejenak. Pagi ini kita mau tinggikan Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Kita tinggikan Allah kita. Haleluya. Kita pujikan alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, pujikan Hosana. Hosana, hanya Dia yang layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Hanya Dia yang besar, Dia yang mati dan bangkit. Haleluya, Yesus Tuhan. Sekali lagi kita pujikan alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana. Sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Sekali lagi pujikan Hosana. Hosana, layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Sekali lagi, layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta
Haleluya. Kita pujikan sekali lagi dari awal. Hanya Engkau yang besar, Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau puji Engkau, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Kita pujikan alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Katakan Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Mari kita tinggikan Dia. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Mulia nama-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, kita pujikan Hosana. Hosana. Sekali lagi pujikan Hosana. 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 Sekali lagi Hosana. Hosana. Layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Nama-Mu besar, besar dan mulia. Sekali lagi, nama-Mu besar dan mulia. Dengan hormat saya undang Ibu Gembala untuk tampil ke depan, membuka ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa.
Tuhan, sungguh besar kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami sungguh merasakan Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap bersyukur Tuhan atas kasih-Mu Tuhan. Engkau tolong setiap kami Tuhan, diberikan kekuatan penuh Tuhan untuk tetap setia di dalam Yesus sampai akhir kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah Tuhan. Tuhan pimpin kebaktian ini ya Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhir dalam kasih kemurahan Yesus. Mungkin mereka yang saat ini dalam perjalanan, lindungi mereka Tuhan. Tiba dan selamat di tempat ini untuk kami bersama berkumpul Tuhan. Memuji memuliakan nama-Mu. Urapi setiap kami hadir. Urapi mereka yang melayani terlebih hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan. Pakai mulut dan bibir hamba-Mu Tuhan. Celikan mata rohani kami Tuhan. Untuk kami sungguh-sungguh Tuhan mengerti, menerima firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Kami juga akan mengadakan perjamuan suci Tuhan. Terlebih dahulu Tuhan, ampunkan dosa kesalahan kami. Layakan kami ya Tuhan untuk menerima perjamuan suci ini tubuh dan darah Yesus. Sehingga mulai ini kami selalu dikuatkan oleh kasih-Mu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Sekali lagi saya sampaikan shalom. Sidang jemaat sekalian yang masih kuat untuk berdiri, tetap berdiri. Kita mau angkat satu pujian. Satukanlah roh kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Sekali lagi, satukanlah. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi kita pujikan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi, roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan
Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus tuh. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan, ada gerakan Roh Allah di sini. Bait yang kedua. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Sekali lagi kita pujikan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, dan tengah dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Sekali lagi bait yang kedua. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah di sini. Pujikan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus. Sidang jemaat saya persilahkan untuk duduk. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati pikiran kita. Hanya firman Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan bagi kita. Yesus Tuhan, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Kami mau menikmati firman-Mu Tuhan.
di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, membentuk hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu, sidang jemaat kembali saya undang untuk bangkit berdiri, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, membentuk hidupku. Ku bersyukur padamu. Oh, di hadirat-Mu. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada hamba-Nya, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, membentuk hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Untuk mendengar suara-Mu. Untuk mendengar suara-Mu. Kita datang kepada Yesus. Terima kasih. Siap Tuhan untuk kami duduk diam di bawah kaki-Mu.
dengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih kami boleh dipuaskan, memuji, mengagungkan Engkau Tuhan pagi ini. Saatnya kami duduk diam, saatnya Tuhan kami menikmati pemulihan, menikmati berkat dan anugerah Tuhan. Pakai hamba-Mu urapi dalam segala kelemahan, kekurangan, kebodohan. Seluruh jemaat Tuhan yang hadir diberkati Tuhan. Kuasa urapan-Mu, Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati, pikiran, setiap kehidupan kami yang hadir. Hamba serahkan Tuhan waktu dan tempat pada Yesus Tuhan kami, Imam besar, Juru Selamat kami yang hidup. Hamba alaskan doa ini. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan. Saudara sekalian, ya kita menikmati pemeliharaan dan anugerah Tuhan hari demi hari. Ya, dan saudara sekalian, kita bersyukur karena ini merupakan hari kenaikan begitu ya. Jadi ada rangkaian yang indah, yang luar biasa dalam gereja Tuhan, dalam kekristenan, saudara sekalian. Ya, bagaimana Tuhan mengatur begitu. Saya ingin kita melihat terlebih dahulu sebelum membuka ini, Ulangan pasal 16. Ulangan pasal yang ke-16. Yuk kita baca ayat pertama sampai yang ketiga, tolong. Saudari Sum, ya. Ulangan 16 ayat yang pertama sampai yang ketiga, demikian firman Tuhan dengan perikop 3 hari raya utama. Ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu, sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Maka engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya diam di sana. Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya, yakni roti penderitaan, sebab dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir. Maksudnya supaya seumur hidupmu engkau teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir. Ini yang pertama. Jadi yang pertama itu Paskah, ya. Paskah itu dirayakan selama 6 hari. Saudara sekalian, dikatakan bahwa ada penyembelihan kambing domba, tapi juga ada makan sayur pahit dan roti yang tidak beragi, ya, yang menunjukkan tentang supaya kita mengingat penderitaan, ya, bagaimana kita keluar dari Mesir dengan buru-buru, kata Tuhan. Itu yang pertama, ya. Jadi bulan Abib itu bulan yang pertama. Ketika bangsa Israel sampai di Sinai, Tuhan peringatkan supaya mereka merayakan Paskah bagi Tuhan, ya. Ya, itu sebenarnya bulan, saya lupa nanti ayatnya, ya. Itu bulan ketiga Tuhan ubah menjadi bulan yang pertama. Ya, mengingat pentingnya Paskah. Jadi bulan pertama itu dirayakan hari Paskah, ya, kalau orang Israel begitu, saudara sekalian. Lebih lanjut kita baca ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. 7 minggu harus kau hitung, pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai, haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Ayat 10. Ayat 10. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Iya, jadi ini yang kedua, 7 minggu harus kau hitung, ya, 7 minggu. Sabat, 7 kali sabat, tambah 1 hari, itulah hari yang ke-50, ya. Hari yang ke-50 itulah diadakan yang namanya hari raya
buah bungaran. Mereka mempersembahkan hasil tanam, hasil tani kepada Tuhan, saudara sekalian. Ya, itu 7 minggu hari, 7 minggu, 7 kali 7, 49 tambah 1. Itulah yang dinamakan dengan hari Pentakosta, hari yang ke-50. Penta itu 5, ya, hari yang ke-50, saudara sekalian. Ya, dan kalau kita melihat bagaimana Yesus wafat pada hari Paskah, bangkit pada hari yang ketiga, saudara sekalian, lalu dihitunglah 7 kali 7, inilah hari yang dinamakan dengan hari raya. Maafkan saudara sekalian. Ya, setelah kebangkitan Yesus, setelah kenaikan, dihitung 10 hari, itu pas jadi 7 kali 7, dan itulah yang dinamakan dengan hari raya buah bungaran, tepat yang dinamakan dengan hari raya Pentakosta, begitu saudara sekalian. Ya, disitulah bagaimana 3.000 orang pertama dimenangkan oleh Petrus ketika dia berkhotbah di Serambi Salomo, begitu saudara sekalian. Ya, dipakailah sama gereja-gereja kemakmuran bahwa inilah persembahan sulung yang harus dilakukan pada bulan Januari. Ya, apapun yang kamu terima pada bulan Januari itu kamu harus persembahkan buat Tuhan, katanya. Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, itu kesalahpahaman yang luar biasa, begitu saudara sekalian. Ya, harusnya penghitungannya nanti hari Pentakosta, hari yang ke-50, itulah hari pencurahan Roh Kudus, begitu. Tapi kita sekarang memperingati hari kenaikan Yesus ke surga, begitu saudara sekalian. Ini rangkaian, ya. Setelah Paskah, lalu Yesus bangkit. Setelah Yesus bangkit, dia hadir 40 hari bersama dengan murid-muridnya. Dia tampilkan, membuktikan bahwa murid-muridnya bukan halusinasi, bukan saking sedihnya mereka memiliki pandangan ataupun memiliki perasaan bersama dengan Yesus, tapi itu sebuah fakta. Ya, itu real. Karena itu perintah Tuhan katakan jadilah saksi di mohon maaf. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kita melihat bagaimana kasih dan anugerah Tuhan dinyatakan, begitu saudara sekalian. Maka mari kita melihat tentang kenaikan ke surga. Ya, jadi kalau kita melihat hampir semuanya itu dinubuatkan di dalam perjanjian lama saudara sekalian. Ya, bahwa pasal 21 itu Tuhan mengatakan di Mazmur 21, beliau mengatakan sahabat karib yang paling dekat dengannya itulah yang berkhianat, yang menyerahkan dia kepada penguasa-penguasa untuk dibunuh, begitu. Kalau saudara baca Mazmur 21 itu, wah, itu teriakan Mazmur Daud, tapi menunjukkan bagaimana nubuatan Yesus dikhianati oleh murid yang dia kasihi. Ya, Mazmur 22 mengungkapkan tentang bagaimana Yesus menyatakan dirinya dalam doa yang kita kenal dengan Eli, Eli lama sabachthani. Berapa lama lagikah engkau menjawab? Ya, seringkali diungkapkan, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, tapi dalam Mazmur 22 di sana diungkapkan bahwa Yesus bukan merupakan sebuah pertanyaan, tapi Yesus menunjukkan bahwa dalam nubuatan itu, saudara sekalian, sebuah pertanyaan sampai kapan? Ya, dan di dalam kegenapannya ketika Yesus disalib, dia berteriak Eli, Eli lama sabachthani jam 3 dan langit pun cerah. Artinya Tuhan memberikan jawaban langsung buat anak yang kekasihnya, saudara, ya. Itu saudara bisa baca di dalam Mazmur pasal 22. Mazmur 23
menunjukkan tentang Yesus yang menang. Dia menjadi gembala yang baik. Engkau aman, engkau tenang, engkau jangan khawatir, jangan takut menghadapi segala tantangan karena Dia gembala yang baik. Dia bukan memperhatikan jasmanimu, Dia bukan memperhatikan, saudara sekalian, kehidupan fisikmu saja, tetapi juga batin kita dipelihara, dijaga, dipuaskan. Ya, Mazmur 24 ini bicara tentang kenaikan Sang Raja kemuliaan. Kita lihat Mazmur 24. Ya, jadi Mazmur itu menunjukkan tentang betapa indahnya, betapa dahsyatnya Tuhan kita itu, saudara sekalian. Ya, kita lihat dalam Mazmur 24 ini kita melihat ya, ini saudara sekalian, kalau kita melihat sebenarnya gambaran Yesus masuk Yerusalem. Ya, dalam Injil Lukas 19, Yohanes 12 kita tidak perlu baca. Saudara sekalian, bahwa ini dinubuatkan sebagai raja. Ya, Yesus menunggang keledai muda, beban yang belum pernah dinaiki. Ya, saudara sekalian, orang-orang Romawi, tentara-tentara, mereka melihat, mereka ada apa ribut-ribut begitu, saudara sekalian. Wah, itu ada Mesias, ada raja yang akan datang, kata orang-orang. Dan orang Romawi yang punya kecurigaan begitu, kecurigaan besar, mereka melihat seperti apa sih orang yang disebut sebagai pembebas, sebagai Mesias begitu. Mereka lihat dan mereka tertawa terbahak-bahak. Ya, Yesus naik keledai beban, bukan naik kuda perang begitu, saudara sekalian. Ya, ini kira-kira gambarannya seperti itu. Ya, mari kita baca bahwa Yesus adalah pribadi Tuhan sendiri. Yeremia 23 ayat 5 dan 6. Yeremia pasal 23. Kitab Nabi Yeremia. Yeremia 23 ayat ke-5 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Ya, ini yang disebutkan saudara sekalian, Yeremia 23 ayat 5. Yeremia 23 ayat 5 dan 6. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan, Israel akan hidup tentram. Inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Ya, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud, dan ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana. Ya, ini nubuatan yang dikatakan oleh Nabi Yeremia, saudara sekalian. Yesaya pasal 53 Song of Servant mengatakan bahwa dialah tunas Daud, ya, bahwa itulah kehidupan manusia. Jadi tunas adil bagi Daud. Ya, perkataan tunas itu dia akan bertumbuh, dan Yesus bertumbuh dengan hikmatnya, dengan kebijaksanaannya. Firman Tuhan mengatakan dalam Lukas disebutkan Yesus, saudara sekalian, bertambah umurnya, bertambah hikmatnya, dia disukai Allah dan disukai manusia. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Itulah tunas, ya. Saya berharap kita semua bagaikan tunas yang terus bertumbuh, saudara sekalian. Ya, bahkan kalau kita manusia umat Allah itu dikatakan sampai masa tua, ya, dia akan berbuah segar, ya, dia akan bertunas. Saudara sekalian, dikatakan di dalam bait Allah. Itulah kehidupan kita yang harus terus bertumbuh. Ya, jadi puncak penggenapan Mazmurnya itu
Kita lihat dalam Filipi tentang bagaimana Yesus ditinggikan Allah atas segala raja, ya, di atas segala nama, begitu saudara sekalian. Semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku saatnya nanti. Saudara sekalian, itu penggenapan Mazmur. Ya, jadi inti Mazmur ini berbicara tentang kembalinya Yesus Sang Mesias, ya, setelah memenangkan peperangan demi peperangan. Ya, jadi kalau di dalam Alkitab tidak diceritakan peperangan apa yang sudah dikalahkan ataupun yang dimenangkan Yesus. Tapi kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan yang berkemenangan atas segala musuh, ya. Baik itu iblis, baik itu maut, baik itu kuasa kegelapan, saudara sekalian, semua musuh sudah dihancurkan. Dia taklukan di bawah kakinya. Ini yang indah, luar biasa, Bapak Ibu saudara sekalian, ya. Jadi Yesus yang mati pada hari yang ketiga bangkit, di sanalah Dia memenangkan peperangan. Semua musuhnya sudah dikalahkan, ya. Jadi kita hidup ini nggak ada musuh lagi, nggak punya musuh lagi, saudara sekalian. Maka kalau kita lihat tulisan Rasul Paulus katakan, teguh berdiri. Kita nggak usah perang, ya. Kita hanya tinggal diminta teguh berdiri, tetap setia, tidak goyah menghadapi apapun juga, Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita melihat bagaimana Kristus naik dalam kemuliaannya ke surga, ya, saudara sekalian. Jadi yang pertama ini kita melihat Mazmur 24 ayat yang ke-7, mari kita lihat. Mazmur pasal 24 ayat yang ke-7. Mazmur 24 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Ya, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Ya, jadi seolah-olah selama itu pintu itu, saudara sekalian, tidak pernah dibuka, ditutup, begitu saudara, ya, pintu gerbang itu, saudara sekalian. Tapi ketika Yesus bangkit dan 40 hari bersama dengan murid-muridnya, dan Yesus naik ke surga, seolah-olah firman Tuhan mengatakan, terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, ya, supaya masuk Raja kemuliaan. Bapak Ibu saudara sekalian, ya, kita melihat ketika Yesus naik ke surga, penderitaannya berakhir, ya, salib berakhir, saudara sekalian. Kuburan tidak dapat menahan Dia. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup untuk selama-lamanya. Saudara, ya, kita bersyukur bahwa salib berganti dengan mahkota, dengan kemuliaan yang kekal, begitu saudara sekalian, ya. Karena itu kalau kita melihat Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-9, kita lihat, baca ayo. Kisah para Rasul ayat pasal Kisah yang pertama, para Rasul 1 ayat yang ke-9. Yang ke-9 demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ya, sesudah ia mengatakan demikian, mengatakan apa? Dikatakan ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah Yesus mengatakan itu, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ini Rasul Paulus katakan ada 500 orang yang menyaksikan, ya. Ini bukan hanya 1-2 orang, saudara sekalian. Alkitab mengatakan ada 500 saksi melihat bagaimana Yesus naik ke surga. Murid-murid yang baru saja penuh dengan ketakutan diancam oleh para tentara Romawi, oleh imam besar, oleh
orang-orang Sanhedrin, oleh orang-orang Israel, saudara sekalian, mereka memperoleh kekuatan yang begitu besar entah dari mana, saudara sekalian. Hidup yang penuh keraguan, hidup yang penuh kebimbangan, hidup yang penuh ketakutan diubah oleh Tuhan yang bangkit, yang hadir bersama dengan mereka, dan Yesus naik ke surga, disaksikan oleh mereka, dan mereka pulang dengan penuh sukacita. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, berubah. Ya, coba kalau kita melihat di dalam ini, yang menceritakan ini, mari kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-24. Yuk kita baca ayat yang ke 51 dan selanjutnya. Lukas 24 ayat 51. Lukas 24 ayat yang ke-51, demikian firman Tuhan. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Iya, ini dampaknya kita melihat mereka sujud menyembah kepada Yesus, lalu mereka pulang ke Yerusalem ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ini dampaknya luar biasa. Ya, jadi saudara sekalian, firman Tuhan menunjukkan bagaimana ketika Yesus terangkat, mereka sujud menyembah kepada Yesus, mengakui bahwa dialah Tuhan di atas segala Tuhan, dialah Raja di atas segala Raja, dan mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Sekarang mereka tidak lagi di kamar yang kosong, di kamar mereka di kamar yang terkunci rapat. Mereka berada di dalam bait Allah. Jadi kalau saudara melihat, saudara sekalian, kekristenan dengan kekristenan dengan Yudaisme, seolah-olah pada awalnya Yesus tidak membedakan, hadir bersama di dalam bait Allah. Yesus berkhotbah di dalam bait Allah. Ketika Yesus wafat dan ketika Yesus dimakamkan, murid-murid semua ketakutan. Ya, mereka tinggal di ruang-ruang terkunci, di kamar-kamar terkunci. Saudara sekalian, ketika Yesus naik ke surga, mereka kembali ke bait Allah. Ya, di bait Allah mereka bersama, mereka menikmati persekutuan, dan Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai ada stigma perpecahan. Ya, karena apa? Karena orang Yudaisme mereka beribadah pada hari Sabat, Sabtu. Orang-orang Kristen ini beribadah pada hari pertama di minggu itu, hari raya, hari Minggu. Ya, kenapa kita beribadah hari Minggu? Karena Yesus bangkit pada hari pertama. Dan mulai di situ stigmanya semakin kencang. Mereka tidak bisa lagi. Ya, mereka mulai membuat sebuah persekutuan yang saya katakan inilah kekristenan. Ya, tidak bisa kekristenan itu bukan hanya ukurannya gedung gereja, saudara sekalian. Perjanjian Lama menunjukkan bangsa Israel itu mobile kok. Ya, mereka diperintahkan Tuhan membuat tabernakel, dan tabernakel itu berjalan mengikuti Tuhan, kehendak Tuhan. Tuhan katakan berhenti, stop, dirikan di situ. Mereka dirikan di situ. Ayo sekarang angkat, jalan lagi, jalan bangsa Israel. Ayo berhenti di sini, berhenti di sini. Mereka dirikan lagi bait Allah. Ya, ketika Tuhan perintah, itu mobile. Ya, di dalam perjanjian baru kita melihat bahwa orang percaya itu beribadah di rumah-rumah. Ya,
karena ditolak, saudara sekalian. Mereka mulai ada stigma perpisahan, perpecahan. Bangsa Israel atau Yudaisme mereka beribadah hari Sabat, orang Israel hari pertama, hari Minggu. Itulah pisahnya di sana. Bapak Ibu saudara sekalian. Ya. Dan ini yang kita lihat Bapak Ibu. Itu sebabnya kalau kita melihat kekristenan itu memang turunan sekali dari Judaisme begitu, ya, saudara sekalian, akarnya itu sama, ya. Kalau ada yang mengatakan bahwa ada 3 agama samawi, ya, saya katakan yang satu itu entah dari mana asalnya, tapi jelas kalau kekristenan itu bareng sama sampai Yesus yang naik ke surga, disitulah mulai terjadi stigma. Saudara sekalian, jangan pernah mau dengar bahwa kekristenan ibadah hari Minggu itu karena hari Minggu itu adalah perayaan agama pagan, ya, para penyembah dewa matahari. Karena itu disebut hari Minggu itu Sunday, ya, Sunday, hari sun itu matahari begitu, saudara sekalian, hari matahari. Itu omong kosong. Ya, saudara baca di dalam Alkitab yang benar, kenapa sih kita beribadah hari Minggu? Karena Yesus bangkit pada hari yang Minggu, dan mulai sejak saat itu kekristenan mulai beribadah hari pertama. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa Yesus bertransformasi dari hina menjadi mulia. Ya, dari pribadi yang begitu nggak ada harganya, ya, sampai orang memilih Barabas, bayangkan, ya. Dan saat naik ke surga, dia adalah raja di atas segala raja. Ya, ini merupakan sebuah gambaran nubuatan kenaikan Yesus ke surga, saudara sekalian. Ya, karena itu, yuk kita baca Filipi 2 ayat 9 sampai yang ke-11. Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Iya. Luar biasa, Filipi 2 mengatakan demikian, saudara sekalian, ya, bahwa kita melihat Allah sangat meninggikan Yesus, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, jadi inilah pribadi yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, Mazmur pasal 24 ini menunjukkan bagaimana sang raja kembali ke kemuliaan. Saudara. Ya. Jadi jangan pernah ngomong bahwa, jangan bilang bahwa itu kan cuma sandiwara kecil aja sih. Yesus, kamu turun aja ya. Kamu turun, ya paling kamu beberapa puluh tahun, ya hidup, kamu 30-an tahun kamu di bumi berkarya, lalu kamu mengalami penderitaan, dan setelah itu kamu bangkit dan kamu dimuliakan dan kamu memegang tahta kemuliaan. Enggak begitu. Ya, kita melihat bahwa ini ada campur tangan, ada keinginan manusiawi, ya, yang begitu berat, saudara sekalian, Bapak Ibu. Saya kira Yesus diperhadapkan kepada tantangan, dan firman Tuhan mengatakan di Taman Getsemani ketika dia berdoa, itu menunjukkan sisi kemanusiaan Yesus. Itu peperangan yang sangat berat mulai dari sana, ya. Bagaimana Yesus diperhadapkan kepada cawan murka Allah, dia memandang cawan murka Allah dengan gemetar,
Ya, dia begitu ketakutan, dia gentar, dikatakan, kalau boleh Bapa, lalukan sawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, saya kira ini yang kita lihat. Yesus menikmati kemenangan, ya, kemuliaan dalam anugerah, dalam kasih Bapa yang sempurna, begitu Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Jadi yang pertama kita melihat bahwa dia menang, begitu Saudara sekalian, ya. Dia mengalami kemenangan, dia kembali ke surga dalam kemuliaannya, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua, mari kita lihat Sang Mesias ketika dia mengalahkan, dia naik ke surga karena dia sudah mengalahkan musuhnya. Saudara sekalian, tugasnya beres, dia selesaikan dengan sempurna, Bapak Ibu, ya. Maka ketika di dalam di atas kayu salib dia berteriak, terakhir kalinya dia katakan tetelestai. Saya katakan ada 3 pengertian di sana, ya. Pengertian pertama itu pengertian dalam dunia perdagangan, dunia ekonomi. Kira-kira Yesus mengatakan, sudah kubayar lunas. Dia bayar lunas. Saudara, hutang manusia kepada Bapa, ketika Bapa berkata kepada Adam dan Hawa, barang siapa memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, kamu akan mati. Tidak mati langsung secara jasmani, tapi matinya lebih mengerikan, itulah kematian rohani. Tidak punya hubungan lagi dengan Tuhan, tidak ada connect lagi dengan Tuhan, dengan Sang Bapa. Ya, mereka masuk dalam situasi kondisi yang sangat mengerikan, menjadi pribadi yang penuh dengan ketakutan, penuh kekhawatiran. Mereka saat itu sadar mereka telanjang dan tidak lagi bisa berhubungan dengan Sang Bapa. Dari mana kau tahu, kata Bapa, ya Bapak Ibu. Tapi Tuhan masih memberikan sebuah pernyataan yang hebat, yang luar biasa, saudara sekalian, kepada manusia. Keturunan perempuan ini saatnya dia akan meremukkan kepala ular. Ya, di atas kayu salib iblis dihancurkan. Di atas kayu salib musuh-musuhnya dihancurkan, saudara sekalian. Bapak Ibu saudara sekalian, jadi itu dalam dunia perdagangan. Yang kedua dalam dunia peperangan. Ya, dalam dunia peperangan itu tetelestai itu artinya aku sudah kalahkan musuh-musuhku. Selesai, aku menang. Aku kalahkan semua musuh-musuhnya. Wah, dia kalahkan musuh-musuhnya, saudara sekalian. Ya, kita lihat kuasa iblis nggak mungkin bisa dikalahkan oleh manusia. Kita semua dijajah, diperbudak di sana. Kuasa maut, Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15, "Hei maut, di mana sengatmu?" Maut telah ditelan, ya, oleh kemenangan Yesus, Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi semua musuh-musuh kita sudah dihancurkan, sudah dikalahkan. Ini dunia peperangan. Dan dunia perhambaan, ya, dalam dunia perhambaan Yesus mengungkapkan, dia mengatakan tetelestai, artinya aku sudah menyelesaikan pekerjaanku dengan sempurna. Ya, mari kita jadi anak-anak Tuhan yang mengikuti apa yang menjadi teladan guru kita, Tuhan kita Yesus kita. Dia menyelesaikan tugasnya dengan sempurna.
Ya, tidak ada satupun yang dia tinggalkan, semuanya dia selesaikan, dia lakukan sekalipun dengan sakit, sekalipun dengan cucuran darah, dengan segala perjuangan dia persembahkan hidupnya untuk menyelesaikan tugas Bapaknya. Kalau kita baca Yohanes 17 ayat yang keempat, tolong. Injil Yohanes pasal 17. Yohanes 17 ayat yang keempat. Yohanes 17 ayat yang keempat, demikian, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan yang menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Mempermuliakan Bapa di surga itu menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Saya, saudara, hadir dalam dunia ini. Saya percaya kita semua tahu bahwa kita punya tujuan. Ya, bahwa nggak ada seorang pun yang hadir dalam dunia ini tanpa tujuan. Ini buat aksesoris saja lah. Saya ciptakan ini buat aksesoris begitu, saudara sekalian. Ya, Tuhan nggak menciptakan kita ini manusia ini bagaikan, mohon maaf saudara sekalian, hewan-hewan begitu. Saya seringkali beli makanan, ya, makanan buat ikan-ikan predator saya begitu. Saya beli lele kecil begitu, saudara sekalian. Saya beli ikan-ikan kecil begitu untuk jadi santapan. Ya, itulah tujuannya dia hidup, hanya untuk jadi makanan. Saudara hadir bukan untuk seperti itu. Setiap pribadi di tempat ini punya misi, punya visi yang Tuhan berikan bagi kita untuk mempermuliakan Tuhan. Ya, karena itu tugas kita dikatakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kalau Roh Kudus itu turun, kamu akan diberikan kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Itu yang dikatakan Tuhan. Setiap kita jadi saksi. Ya, ada yang seperti Paulus, dia sosmed, dia menceritakan tentang Injil Kristus, bagus. Saudara, mungkin ada yang lain, saudara sekalian, kamu memberkati dalam nikahmu, dalam keluargamu, kamu berani memberikan kesaksian kepada siapapun. Saya kira ini panggilan kita. Ya, kenapa? Karena Sang Mesias, Tuhan kita sudah mengalahkan musuh. Sudah mengalahkan musuh-musuh kita, mohon maaf, hilang. Bapak Ibu, saudara sekalian. Ya. Jadi, saudara sekalian, kita lihat Mazmur 24. Mari kita baca. Ayat yang ke-7. Mazmur 24 yang ke-7, demikian. Ayat 8. Ayat yang ke-8. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Ya, Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Peperangan yang tidak dilihat oleh manusia. Tapi di sana dia berperang melawan kuasa maut. Dia di sana berperang dengan kuasa kegelapan. Dia berperang dengan penghulu-penghulu udara. Maka kalau kita melihat Efesus mengatakan penghulu udara, penguasa kegelapan, roh jahat sudah dihancurkan di bawah kaki Yesus, begitu saudara sekalian. Ya, coba Anda sekarang pergi ke bioskop, filmnya semua film horor semua, saudara sekalian. Filmnya semua film hal-hal yang klinik, hal-hal yang ya itulah yang dunia kegelapan senang dipuji orang-orang, senang ditonton oleh banyak orang. Saudara sekalian. Ya. Kita melihat bagaimana Kristus hadir sebagai pahlawan ilahi yang memberikan kemenangan dalam peperangan. Bapak Ibu, ya, peperangan melawan dosa, peperangan melawan maut, peperangan melawan iblis, begitu saudara sekalian, ya. Walaupun disalib dia tampak kalah, sebenarnya Kristus menang. Jadi iblis itu bukan maha tahu. Iblis memakai Yudas untuk diserahkanlah Yesus kepada saudara sekalian ahli Taurat, ya, imam besar begitu.
iblis pakai dan iblis bersorak ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus diserahkan, ketika Yesus dihajar, ketika Yesus disalibkan. Dia tertawa, dia berteriak, menang kita, menang kita. Tapi ketika Yesus menyerahkan nyawanya, dia serahkan. Bapa puas, Bapa senang, pengorbanan anaknya sempurna, dan semua musuhnya sudah dihancurkan oleh pengorbanan Yesus. Iblis hancur, kalah. Saudara sekalian, ya, maka firman Tuhan mengatakan, ini ayat-ayatnya Kolose 2 ayat yang ke-15. Mari, Kolose pasal 2 ayat yang ke-15. Kolose 2 ayat ke-15 demikian. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ya, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudara sekalian, coba bayangkan dalam kehidupan. Kita kenal bagaimana negara-negara muncul menjadi negara-negara superpower, negara-negara hebat adidaya. Muncul tirani-tirani kejam, Mussolini, ya, Chiang Kai-shek begitu di Cina, muncul di Rusia siapa, ya, bagaimana muncul yang di Perancis siapa, saudara sekalian, ya, di Asia pun kita kenal begitu nama tirani-tirani kejam, semua pada akhirnya hancur. Saudara sekalian, mereka seolah berkuasa, mereka membuat benteng-benteng yang kokoh supaya tidak ada yang bisa menghancurkan. Tapi pada akhirnya kita melihat siapa Ferdinand Marcos, siapa di Indonesia Pak Harto selama 32 tahun, kalah oleh demo mahasiswa, saudara sekalian. Ya, ini yang kita lihat, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, ketika pemerintahan yang dipilih oleh Tuhan dan pemerintahan melakukan tindakan-tindakan yang semena-mena, saya kira ada saatnya Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Rasanya Tuhan selalu membela kepada pribadi-pribadi yang tertekan, yang tertindas, yang kecil, mereka yang menangis darah karena ketidakadilan. Bapak Ibu saudara sekalian, ya, firman Tuhan mengungkapkan kepada kita sebagai kehidupan manusia yang percaya kepada Tuhan. Saya kira kita tidak perlu samanya dengan dunia, kita demo dan lain sebagainya, kita serahkan. Kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Yesus yang ajaib begitu, saudara sekalian. Ya, saya sebelumnya ingin baca di dalam Efesus pasal yang ke-6. Mari kita lihat Efesus pasal yang ke-6. Coba perhatikan ini, apa yang disebutkan, ya. Ayat yang ke-11, Efesus 6 mulai ayat yang ke-11. Efesus 6 ayat ke-11 demikian. Perhatikan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis sudah nggak punya kuasa, tipu muslihatnya masih hebat, masih luar biasa. Tipu muslihat yang dulu dia pakai untuk menghancurkan Adam dan Hawa, dia pakai untuk menghancurkan kita. Saudara sekalian, ya, tipu muslihatnya makin luar biasa. Lanjut. Ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Bukan, saudara nggak perlu benci orang-orang yang pernah membenci saudara, yang pernah merugikan saudara. Mereka itu terdiri dari darah dan daging, mereka sama manusia. Firman Tuhan katakan itu bukan lawan kita, itu bukan musuh kita. Ya, lanjut. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, Melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, disebutkan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. roh-roh jahat di udara. Jadi di udara selain daripada sinyal saudara, juga ada roh jahat di udara, ya, saudara, ya. Jangan sampai masuk ke sinyal begitu, saudara, ya. Firman Tuhan mengatakan
bahwa ini Paulus mengungkapkan inilah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa kegelapan, penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Ini yang kita hadapi, saudara sekalian. Ya, dan firman Tuhan menunjukkan bagaimana Yesus mengalahkan semuanya. Ini 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. 1 Korintus 15 ayat ke-55, demikian, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Iya. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Iya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dulu sangat bangga dengan Taurat, tapi pada akhirnya ketika dia tercelik oleh Yesus, Paulus mengatakan, sengat maut itu adalah dosa. Kuasa dosa itu adalah hukum Taurat. Kenapa hukum Taurat? Hukum Taurat itu hanya menjamah ataupun hanya hal-hal yang jasmani dalam kehidupan manusia. Jangan membunuh. Ya. Kalau mafia membunuh, kalau saya membunuh, maafkan mungkin lewat Pak Bun-Bun. Saya enggak membunuh kok, yang membunuh Pak Bun-Bun. Ya, tapi di dalam hukum kasih karunia sampai kepada batin. Yesus dalam hukum perjanjian baru Matius 5 sampai 7 dia menunjukkan tentang hukum yang baru, ya. Ini hukum kasih karunia, hukum warga kerajaan surga. Di sana Yesus mengatakan apa? Bahwa barang siapa membenci saudaranya, ia sudah membunuh. Mulai dari batin. Ya, kamu lihat video porno, kamu lihat hal-hal yang porno. Enggak kok. Kenapa? Karena Taurat mengatakan jangan berzina. Tindakan jangan berzina. Tapi ketika Yesus berkata, ketika kamu memandang seorang lawan jenis dan kamu menginginkannya, kamu sudah berzina. Tidak meleset, siapapun kita semua kena. Ya, Bapak Ibu, ketika kita pakai HP kita untuk cari gambar-gambar porno dan lain sebagainya, itu mulai dari sana. Kamu punya keinginan, dan Paulus katakan, itulah Taurat sebagai kuasa dosa. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, makanya kalau kita melihat Roma pasal yang ke-7 itu di bagian sana Rasul Paulus menulis sebuah pengakuan. Aku tahu apa yang baik, aku tahu apa yang jahat. Ketika aku ingin melakukan yang baik, dagingku ini melakukan hal yang jahat. Aku manusia celaka, kata Rasul Paulus. Itu manusia banget, itu kita banget saudara sekalian. Tapi kita bersyukur bahwa di dalam firman Tuhan, Yesus sudah mengalahkan semuanya. Kuasa maut, ya, di sana ada kuasa Taurat yang menjadi alat untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang berdosa juga, saudara sekalian. Saya ingin membaca 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. Perhatikan ini. Untuk apa Yesus datang? 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. Ya, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Ketika kita menjadi orang yang percaya, ayat yang 9, perhatikan. Ayat yang 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Wah, luar biasa ini pernyataan Rasul Yohanes. Ya, ayat 8, Yesus datang membinasakan perbuatan iblis. Ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah itu
tidak akan berbuat dosa lagi sebab benih ilahi ada di dalam dia. Dan kita tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Pernyataan ini menyatakan bukan tidak bisa berbuat dosa lagi, tidak ada keinginan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Ketika Tuhan izinkan saya, saudara sekalian, menjadi ketua pemuda, ada banyak hal, tantangan, banyak oposisi. Ketika Tuhan izinkan saya jadi ketua BP, terlalu banyak, saudara sekalian, ya, oposisi. Bapak Ibu, saya belajar untuk senantiasa memandang Yesus, belajar pada Yesus. Wah, ini indahnya. Akhirnya nggak ada saya dendam, nggak ada tuh permusuhan dengan yang lain. Beda pendapat bisa, ya, kita bisa berbeda di dalam rapat dan lain sebagainya. Ya, Pak Bun, Bu Ana dalam rapat kemarin di Musda melihat bagaimana kadang saya sangat keras begitu, saudara. Ya, keras, tidak mau kompromi lah kalau itu nggak benar, kalau itu salah, saudara sekalian, ya. Bagi saya Tuhan itu harus dipermuliakan, ya. Karena itu ketika Tuhan izinkan saya jadi ketua BP, seolah Tuhan ingatkan yang paling penting adalah bagaimana kita mempermuliakan Tuhan. Bagaimana kita menjaga sebagai hamba Tuhan yang namanya korpsnya Tuhan, korpsnya hamba-hamba Tuhan ini harus dijaga betul. Ya, maka kalau ada laporan hal-hal yang mencemarkan nama baik Tuhan, bagi saya no problem. Ya, mohon maaf walaupun itu sahabat, teman, saudara sekalian, saya harus kenakan sanksi, bahkan saya harus mendisipliner, harus memberhentikan dia sebagai pejabat begitu. Bagi saya bukan kebanggaan, itu satu hal yang sangat menyedihkan. Kenapa? Hamba Tuhan, kamu hamba Tuhan itu nggak bisa main-main lagi. Kamu hamba Tuhan nggak bisa lagi hal seperti itu. Bapak Ibu saudara sekalian, ya. Jadi dalam Mazmur 24 itu kita melihat bagaimana Raja kemuliaan membawa kemenangan, mengalahkan semua musuhnya. Saudara bebas. Ya, karena itu kalau kita melihat apa yang dikatakan Kolose pasal 2. Kolose 2 ayat 15 tadi, tapi saya ingin baca ayat yang mohon maaf sebentar ya. Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6. Ya, saya ingin saudari baca ayat 13 lalu 14. Efesus 6 yang ke-13 sampai yang ke-14 demikian. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Tetap berdiri seperti Yesus menyelesaikan. Ya, ayat yang ke-14. Jadi berdirilah teguh, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Berdirilah tegap, ayo, jangan goyah. Jangan ke bawah angin, jangan ke bawah arus. Ya, jadi berdirilah tegap. Selesaikan tugas kita. Sama seperti Yesus sudah mengalahkan musuh-musuhnya. Yang terakhir, kita lihat bagian yang terakhir, yang ketiga. Ya, kita lihat Raja kemuliaan yang akan datang kembali. Ayat yang terakhir kita baca Mazmur 24. Kita baca ayat yang terakhir, Basum. Mazmur 24. Mazmur 24 ayat yang ke-10.
Iya. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Ya, ini bagian terakhir bahwa pernyataan dialah Raja Kemuliaan, Tuhan semesta alam, menunjuk pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi ketika dia pergi, firman Tuhan mengatakan dia akan datang kembali. Ya, dia datang bukan sebagai anak domba, tapi dia datang sebagai raja di atas segala raja. Saudara sekalian, ya, bahwa dia datang, sekarang dia pergi. Dalam tadi disampaikan oleh pemimpin pujian bahwa saudara sekalian, maaf, Yohanes pasal yang ke-14 begitu ya, dia sedang menyediakan tempat bagi kita. Ya, makanya kalau saudara melihat budayanya orang Cina itu budayanya luar biasa, budayanya hebat. Ya, ketika kita belum kenal Tuhan, budaya orang Cina itu ada budaya mereka menyiapkan ya segala sesuatu yang dibutuhkan oleh almarhum. Sama seperti mereka hidup di dunia, dijaga, dipelihara, dituruti, itu budayanya orang Cina. Ya. Jadi menunjukkan bagaimana budaya Cina itu digambarkan dengan simbol orang-orang tua, ya, orang-orang tua yang sudah beruban, janggutnya panjang dengan kerut-kerut dari nenek yang sudah tua begitu, saudara sekalian. Itu menggambarkan betapa perlunya kita menghormati orang tua. Ya, nggak boleh ada alasan apapun kalian itu benci atau marah kepada mereka. Mereka orang yang mungkin sama, penuh dengan keterbatasan. Tapi budaya orang Cina tidak pernah memperbolehkan kamu kurang ajar kepada orang tua. Nggak ada alasan apapun. Ya, sampai pun mereka mohon maaf meninggal begitu, maka budayanya orang Cina itu menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan. Ya, maka muncullah disiapkan rumah dibakar, pesawat terbang dibakar, mobil dibakar. Untuk apa? Sebagai rasa terima kasih supaya nanti almarhum di surga sana sudah mendapatkan sesuatu, ada siap begitu. Itu yang namanya anak yang jempol, anak yang baik. Ya, saudara sekalian. Saya kira sangat logika, ya. Tapi di dalam kekristenan ini jauh lebih melampaui. Kenapa? Karena Yesus dikatakan dia pergi ke surga untuk menyiapkan tempat. Kamu nggak perlu bawa apa-apa lagi kok. Ya, makanya seringkali orang katakan, aduh mimpi si mamah kemarin, aduh kesian si mamah kedinginan. Wah, kita pergi ke kuburan bawain mantelnya buatan penjahit terkenal begitu, dari luar negeri lagi. Ini mah ya pakai ya malam-malam ya biar nggak kedinginan begitu. Itu enggak, saudara. Kita orang percaya di dalam Yesus sudah disiapkan. Ya, coba Yohanes 14 coba kita perhatikan. Injil Yohanes 14. Ayat yang kedua. Atau ayat 1 dan 2 kita baca. Yohanes 14 ayat 1 dan 2, demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya, gelisah. Ya, aduh kita di dunia aja gelisah, segala naik begitu, saudara sekalian. Ya, semua naik. Tuhan katakan nggak usah gelisah. Kita di surga nggak kenal namanya inflasi, nggak kenal depresi dan lain sebagainya, saudara sekalian. Kita nggak pusing dengan minyak sawit, dengan minyak solar, pokoknya tenang aja. Jangan gelisah kata Tuhan. Ayat 2. Ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Iya. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dia siapkan buat kita. Kenapa Pak Billy belum dipanggil, udah usianya 60, belum selesai rumahnya. Nanti kalau udah selesai, Tuhan, ya nggak usah cepet-cepet Tuhan. Ayat yang ketiga.
Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan mau kita bersama-sama kembali di sana. Luar biasa saudara ya. Jadi dia naik ke surga itu bukan hanya duduk saudara, tapi dia siapkan segala sesuatunya buat kita, orang-orang kesayangan Tuhan. Nggak usah khawatir. Ya, di dunia ini kita banyak gelisah, banyak khawatir. Naik semuanya, saudara. Ya, naik. Kita nggak tahu nanti. Dolar sudah mencapai 17.500 kemarin. Saya nggak tahu sekarang. Ya, nggak perhatikan, cuma saya sekilas lihat begitu saja. Kita nggak tahu nanti naik sampai berapa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, dia naik ke surga menyediakan tempat. Dia naik ke surga, saudara sekalian. Karena itu kalau kita melihat, dia duduk di sebelah tahta Allah. Firman Tuhan mengatakan, ketika yang namanya Stefanus dirajam, dia memandang ke atas, dia melihat, aku melihat Yesus berdiri. Kenapa dia berdiri? Dia kagum, dia hormat, memberikan respek kepada anak-anaknya yang rela menyaksikan dia, yang bersaksi tentang kehebatan, tentang saudara sekalian iman mereka, tentang pengiringan, pengikutan mereka kepada Tuhan. Bayangkan seorang raja yang duduk di atas tahtanya memberikan standing applause, seolah-olah seperti itu. Bayangkan kalau saudara bagaikan Stefanus yang menyaksikan kehebatan Yesus, menyaksikan kebesaran kemuliaan Yesus, dan firman Tuhan menunjukkan Tuhan raja di atas segala raja yang sangat mengasihi kita. Dia berdiri, dia memberikan sebuah pujian kepada kita. Ya, kenaikan Yesus kiranya menjadi kekuatan buat kita. Nggak perlu khawatir dengan apapun yang terjadi di dunia. Biarkan hanya Yesus yang menolong, mengurus kita. Dialah gembala yang baik. Dialah Tuhan, Raja kemuliaan yang menyiapkan segalanya dengan indah. Dia sudah kalahkan musuh dan dia sudah siapkan segala sesuatu buat kita. Tuhan memberkati kita. Hosana, Hosana.